Hai, bertemu lagi dengan Ku Fitri. Di sini kita akan membahas mengenai anatomi sistem saraf, yaitu cerebrum. Nah, jika kalian udah nonton video sebelumnya, itu ada tentang pendahuluan sistem saraf, yaitu sistem saraf dibagi menjadi pusat dan tepi, yang pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Nah, di sini kita akan membahas mengenai otak. Otak sendiri terdiri dari cerebrum atau otak besar. Kita mempunyai sepasang hemisfer cerebri. Ya, jadi ada dua, hemisfer cerebri dextra atau kanan dan hemisfer cerebri sinistra. Kita juga punya cerebellum atau otak kecil. Kita juga punya dua atau sepasang cerebellum. Lalu ada diencephalon, itu di sini. Nah, yang ada nanti terdiri dari hipotalamus, epitalamus, subtalamus, dan lain-lain. Lalu ada truncus encephali atau batang otak, itu di sini. Dia terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cerebrum. Cerebrum yaitu yang embriologinya berasal dari telencephalon. Dia terdiri dari substansia grisea, ya ini, yang warnanya coklat. Lalu ada substansia alba, yang warnanya lebih pucat. Lalu ada ganglia basalis, yang warnanya coklat tapi tertanam di dalam. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai substansia grisea. Yang pertama, dia ini terdiri dari tubuh sel saraf. Jadi seperti kita tahu, otak atau sistem saraf itu terdiri dari yang namanya neuron atau sel saraf. Dia ini merupakan unit fungsional dari sistem saraf. Dia terdiri dari, ini ada badan selnya, badan sel, dendrit yang menerima informasi, ada nukleus di sini. Nah, nanti informasi yang telah diproses di sini akan disalurkan melalui akson sampai ke akson terminal, menuju ke neuron yang lainnya. Nah, pada substansia grisea tadi ini terdiri hanya dari ini. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang substansia alba yang itu terdiri dari akson. Jadi warnanya lebih pucat, putih. Nah, substansia grisea itu terdiri dari ini, sehingga nanti penampakan makroskopisnya berupa massa kelabu. Nah, nanti di substansia grisea ini kita juga akan mendapati gyrus, yaitu lipatan, sulcus, yaitu parit, dan nanti karena adanya gyrus dan sulcus ini nanti akan menjadikan otak ini kita bagi menjadi beberapa lobus. Nah, kita lihat pada facies lateralisnya. Jadi kita ini lihat otak dari permukaan lateralnya. Nah, ini sudah ada warna-warnanya ini. Ini ada. Tadi kan otak akan dibagi menjadi beberapa lobus karena adanya sulcus dan gyrus ya. Nah, sulcus itu sebenarnya ada banyak sekali. Nah, sulcus ini parit ini. Sulcus ini ada banyak sekali, tapi yang pada manusia relatif sama itu ada sulcus centralis, ya ini, atau sulcus rolando, dan juga ada sulcus silvii atau sulcus lateralis, itu di sini. Lateralis, ini centralis, dan juga nanti ada sulcus parieto-occipitalis. Sulcus parieto-occipitalis memisahkan dari lobus parietal, yang biru ini adalah lobus parietal, dan lobus occipital. Lalu, tadi ada sulcus centralis, dia memisahkan dari lobus frontal dengan lobus parietal. Lalu ada sulcus lateralis, dia memisahkan antara lobus temporal dengan lobus frontal dan parietal. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah kita tahu ada lobus-lobusnya. Nah, sekarang kita identifikasi lebih lanjut. Ini sulcus centralis. Ini ada sulcus tadi ya, lateralis, lalu ada sulcus parieto-occipitalis. Nah, lalu ada lipatan-lipatan. Ini satu lipatan. Nah, satu lipatan ini dinamai gyrus praesentralis karena dia ada di sebelum sulcus centralis. Ini gyrus praesentralis. Nah, ini adalah gyrus yang ada di lobus frontal. Gyrus lainnya yang ada di lobus frontal itu ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Yang di atas, tengah, dan bawah. Lalu pada lobus
parietal itu terdapat gyrus postcentralis setelah sulcus centralis. Lalu ada di sini lobulus parietalis superior. Lalu juga ada gyrus supramarginalis. Nah, di atas margin ini garis. Lalu ada gyrus angularis. Lalu juga ada lobulus parietalis inferior. Nah, pada lobus occipitalis nggak terlihat di sini adanya suatu lipatan. Nanti kita bisa lihat pada permukaan medial. Nah, lalu pada lobus temporal kita bisa lihat ada gyrus temporalis superior di atas, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Itu adalah sulcus dan gyrus yang ada pada otak yang bisa kita lihat pada permukaan lateral. Nah, lalu jika kita buka ini ya, kita buka otak itu sebenarnya ada lobus lainnya yaitu lobus limbik. Ini bukan lobus sebenarnya karena dia itu seperti menempel pada lobus yang lainnya. Ini adalah lobus limbik. Dia di dalam di antara lobus frontal dan lobus parietal. Nah, setelah kita lihat tadi otak dari permukaan medial ya, kita bagi otak. Tadi kan otak terdiri dari hemisfer dextra dan sinistra. Nah, ini kita bagi dua, terus kita lihat bagian tengah, bagian dalamnya, yaitu pada permukaan medialnya. Nah, di sini langsung saja kita identifikasi. Di sini kita bisa lihat ada di lobus limbik itu ada gyrus cinguli. Di sini. Lobus limbik tadi yang di dalam ya. Ini kan kita lihat dari medial, kita bisa lihat gyrus cinguli. Terus juga kita bisa lihat ini gyrus parahipokampalis. Lalu ada gyrus dentata. Karena dia itu seperti gigi ya, bisa kita lihat di sini. Ya, lalu kita bisa lihat apalagi kita bisa lihat pada lobus occipitalis itu ada gyrus cuneus. Ini ya. Gyrus cuneus, lalu ada gyrus lingualis. Cuneus yang seperti kerucut, cone, cuneus, lalu seperti lidah, ini ada gyrus lingualis. Di occipitalis ada dua gyrus itu, dipisahkan oleh sulcus calcarinus. Di sini ya, parit ini, ya sulcus calcarinus. Lalu, kita juga bisa lihat gyrus occipitotemporalis medial. Occipitotemporal ini di sini. Di antara occipital dan temporal. Ya, sudah. Lalu kita lanjut pada permukaan inferior. Kita bisa lihat yang tadi kita nggak nampak di permukaan lateral dan medial itu ada yang namanya di gyrus. Ada gyrus-gyrus di lobus temporal itu ada gyrus occipitotemporalis medialis, lalu ada gyrus occipitotemporalis lateral di sini. Ada medial dan lateral, gyrus occipitotemporalis. Lalu ada di tengah-tengah mereka itu ada gyrus temporalis inferior. Ya, lalu ada di lobus frontal, kita bisa lihat gyrus rectus. Dia rectus berarti lurus ini. Lalu ada gyrus orbitalis di sini. Nah, itu sudah. Jadi kita bisa mengidentifikasi sulcus dan gyrus pada otak. Karena otak itu terdiri dari lipatan-lipatan tadi ya. Nah, sebenarnya ada banyak. Jadi otak itu dipetakan berdasarkan ada arsitektur sel, terus ada juga berdasarkan fungsi dari sel. Selnya itu kan sel neuron tadi. Nah, ini Brodmann. Brodmann ini memetakan otak berdasarkan dari fungsi sel. Jadi di sini, ini area. Nah, dia memetakan ini. Oh, ternyata di area sini itu memiliki fungsi untuk ini. Gitu, Brodmann. Nah, dia menemukan ada 48 area. Nah, misal ini, tadi di sini, ini kan tadi sulcus centralis, sebelumnya ada berarti gyrus presenteralis. Dia ini adalah area Brodmann 4 kan, 4 dan 6.
Nah, dia berfungsi sebagai area motorik primer. Nah, lalu ini kan yang setelahnya. Lalu di lobus parietal kita ada gyrus pasca, sulcus centralis, post centralis. Nah, dia ini ada di sini kan ada areanya ya, area 1, 2, 3. Dia merupakan area sensorik primer. Kalau tadi presentralis merupakan area motorik primer, yang postsentralis merupakan area sensorik primer. Ya. Lalu ada lain-lain, ada area Wernicke, ada area bicara Broca. Nah, ini yang tampak medial. Nah, kita tadi lihat ada gyrus cuneus. Nah, di area 17 ini dia mempunyai fungsi sebagai korteks visual primer pada sulcus calcarinusnya ini. Nah, untuk penglihatan. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa kunjungi di neuropsychiatryenthusiast.blogspot.co.id. Nah, lalu kita lanjut tadi setelah kita membahas mengenai substansia grisea atau nama lainnya itu cortex cerebri ya, tadi saya lupa menyampaikan. Ini lalu kita bahas mengenai substansia alba. Dia ini terdiri dari serabut saraf, akson, yang tadi kita sudah lihat di awal itu, akson yang menjulur sehingga nanti menimbulkan gambaran makroskopisnya itu lebih pucat atau putih. Ya, kita bisa sebut sebagai massa putih. Nah, akson ini dia kan menyusun suatu serabut. Ada serabut asosiasi, serabut komisura, dan serabut proyeksi. Nah, serabut asosiasi ini dia akan menghubungkan antara area pada hemisfer yang sama. Nah, kalau komisura dia di suatu area pada hemisfer misal kiri ke suatu area pada hemisfer yang kanan, area yang sama, dia nanti menghubungkan. Nah, lalu proyeksi memproyeksikan korteks cerebri dengan bangunan di bawahnya. Nah, kalau ngomong kayak gini aja kan nggak jelas. Nah, langsung aja kita lihat gambarnya. Nah, tadi kan serabut asosiasi itu menghubungkan antara suatu area ke area yang lain. Tapi masih pada hemisfer yang sama. Nah, dia ada terdiri dari 2, serabut asosiasi panjang dan pendek. Nah, kita lihat di asosiasi pendek. Dia itu menghubungkan 2 gyrus yang berdekatan. Nah, 2 gyrus berdekatan. Di sini ya, misal ini gyrus presentralis di sini. Lalu ada gyrus frontalis superior. Nah, dia ini akan menghubungkan informasi dari sini ke sini. Kan tadi yang memproses suatu informasi itu kan ada di badan selnya ya. Badan sel kan berarti di korteks kalau di makrosnya. Nah, akson kan akan melanjutkan informasi tadi. Nah, ini kayak gini, misal informasi di sini. Nah, ini akson nanti akan menyampaikan informasi sampai ke sini. Gitu. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan itu kan terhubung. Misal kita mendengar sesuatu, kita nanti akan mencerna di otak, lalu kita akan membalasnya apa. Ketika kita terpukul, kita akan responnya seperti apa. Ketika kita merasakan panas, kita akan menjauh. Nah, karena hal itu, maka banyak sekali gyrus-gyrus tadi yang terlibat. Nanti kan kalau kalian sudah buka tadi, gyrus-gyrus tadi mempunyai beberapa fungsi. Ada area bicara motorik, sensorik. Nah, nanti bisa nanti lebih paham lagi di sini bahwa segala sesuatu itu terintegrasi di otak, segala sesuatu informasinya. Ya, itu jadi panjang lebar ya, kita lanjut dulu. Nah, tadi kan ini asosiasi pendek itu ada fibra arcuata atau serabut U. Yang ini seperti U. Dia menghubungkan informasi yang 2 gyrus berdekatan ya. Gitu. Lalu ada serabut asosiasi panjang. Nah, ini ada macam-macam. Ada fasciculus unciatus. Nah, ini masih pada hemisfer yang sama loh, ingat. Serabut asosiasi masih dalam hemisfer yang sama. Misal ini di hemisfer sinistra gitu ya. Dia nanti menyampaikan informasi dari, berarti ini kan lobus temporal ya, ke frontal gitu. Set. Lalu ada fasciculus arcuatus ini.
Lalu ada fasciculus longitudinalis superior karena dia berjalan longitudinal nih, dari lobus frontal ke lobus occipital. Ya, kita ada longitudinalis superior dan juga ada longitudinalis inferior dari temporal ke occipital. Lalu ada cingulum, dia ini melingkar seperti ini. Set. Oke, lanjut. Lalu ada serabut komisura. Seperti kita telah ketahui tadi, serabut komisura ini menghubungkan informasi dari hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, kadang kan perlu terjadinya integrasi informasi dari hemisfer kanan dan kiri. Seperti nanti koordinasi otot gitu ya. Nah, ini ada komisura rostralis. Rostral itu kan kepala gitu ya. Nah, ini di sini. Bagian anterior. Ini adalah komisura rostral. Nah, kenapa semua yang ada di sini ini potongan medial? Karena kan tadi komisura menghubungkan antara hemisfer dextra dan sinistra. Berarti kan dia ada di tengah-tengah antara hemisfer dextra dan sinistra. Sehingga kita bisa melihat atau mengidentifikasi dari komisura tadi lewat potongan medial. Gitu. Nah, setelah tadi ada komisura rostral, lalu ada corpus callosum ini. Yang besar, corpus callosum menghubungkan antara hemisfer dextra ke sinistra. Ini corpus callosum. Lalu ada komisura epithalamia. Nih di sini. Kecil ini di zoom ke sini. Ya, lalu ada fornix. Nah, ini. Ini fornix. Lalu ada komisura habenularum. Nih. Ya, kita lanjut ke serabut proyeksi. Kita bayangin kayak proyektor gitu ya. Dari cahaya nanti ke dinding bisa menggambarkan sesuatu. Ya, itu nggak jauh-jauh dari sini. Ini ada corona radiata dan kapsula interna. Jadi proyeksi ini dia akan menyampaikan informasi dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Nah, maka serabutnya nanti seperti ini. Nah, nanti misal informasi dari korteks cerebri. Dia memerintahkan tangan untuk tangan untuk bergerak. Nah, dia nanti diproses di sini kan, lalu ke bawah sini. Ini namanya corona radiata, kan dari atas ke bawah sampai ke corpus callosum. Ini dia akan meneruskan informasi tadi melalui kapsula interna. Nih ya, kapsula interna. Ya, ke bawah sampai ke nanti lewat medspin, lewat plexus, sampai ke tangan. Gitu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini seperti apa ya? Sel, kalau tadi kan korteks itu terdiri dari sel saraf ya. Tapi dia di tepi. Nah, ganglia basalis ini sebenarnya sama. Dia terdiri dari sel-sel neuron, badan neuron tadi, tapi dia tertanam di dalam. Sehingga tadi di awal kan kita melihat itu juga menimbulkan warna coklat ya. Nah, dia dari telencephalon juga. Nah, ini terdiri dari nucleus lentiformis dan nucleus caudatus. Nucleus caudatus itu yang ini. Ya, seperti C ini. Ini nucleus caudatus, lalu ada nucleus lentiformis. Dia di sini. Seperti kepala gitu ya. Nah, dia ini terdiri dari putamen dan globus pallidus. Putamen itu yang ungu-ungu ini dipotong ya. Yang ungu ini namanya putamen, lalu yang di dalamnya itu ada globus pallidus. Dan globus pallidus ini ada yang lateral, ada yang medial. Medial lebih di dalam dan lateral ya di lateral. Gitu ya. Next dulu. Nah, tadi fungsi ganglia basalis itu untuk apa? Koordinasi gerakan otot, sehingga terjadi yang namanya gerakan terkoordinasi. Dengan cara apa? Menyampaikan segala informasi yang diterima dari korteks cerebri yang ada di luar ya, di tepi, dan dikembalikan lagi ke korteks motorik. Jadi, nanti dari korteks menuju ke ganglia basal, nanti ke korteks lagi. Korteks yang berbeda. Nah, tadi kepalanya itu nucleus lentiformis, terdiri dari globus pallidus dan putamen. Nah, ekornya itu nucleus caudatus. Nah, mereka berdua ini dipisahkan dari kapsula interna. Dipisahkan oleh kapsula interna. Nah, masih ingat nggak kapsula interna tadi apa? Adalah serabut
Komisura asosiasi atau proyeksi? Komisura ya. Komisura sih proyeksi ya. Dia kapsula interna ini merupakan dari substansia alba. Nah, kita bisa sebut nukleus lentiformis dan nukleus caudatus itu sebagai corpus striatum. Gitu. Nah, segitu dulu materi mengenai cerebrum. Sumbernya ada di ilmu bedah saraf, Satya Negara dan Prometheus. Dari gambar-gambarnya tadi juga ada dari Yokochi Atlas Anatomi. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Maaf bila banyak kesalahan kata, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Tschüss!